Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Nur Hidayatullah. Nah, jadi di video kali ini aku bakal ngejelasin tentang konsep dasar sistem informasi geografis. Jadi, bagi teman-teman yang lagi nyari-nyari materi ini, pantau terus supaya kalian dapat memahami materi yang saya jelaskan. Jadi langsung aja kita ke pembahasannya dari mulai dari tujuan instruksionalnya. Yang pertama itu pengertian umum SIG, komponen SIG. Yang kedua ada konsep dasar geografi dan teknologi informasi dan komputer. Yang ketiga ada implementasi SIG dalam berbagai bidang. Pengertian SIG secara umum. Nah, pada pembahasan ini akan membahas berbagai macam pengertian SIG oleh berbagai pakar. Di dalam pembahasan ini diharapkan mampu memahami SIG. Yang pertama itu menurut Aronoff 1989, SIG merupakan sistem yang berbasis komputer yang mampu menangani data bereferensi geografi, yaitu masukan, manajemen data, analisis data, dan manipulasi dan keluaran. Yang kedua itu menurut Burke 1986. Di sini tuh merupakan suatu sistem transformasi dan penayangan kembali dari data-data ke ruangan untuk kebutuhan tertentu. Yang ketiga itu menurut Petrus Pariono. SIG merupakan sistem komputer yang digunakan untuk menyimpan, memanipulasi, dan menganalisis informasi geografi. Yang terakhir itu menurut Bernhardson 1992, SIG merupakan sistem komputer yang digunakan untuk akuisisi, perolehan, dan verifikasi, kompilasi, penyimpanan, perubahan, updating, manajemen dan pertukaran, manipulasi, pemanggilan, dan presentasi, serta analisis data geografis. Di sini ada komponen SIG nih. Kita masuk di komponen SIG. Nah, secara umum SIG bekerja berdasarkan integrasi 4 komponen, yaitu perangkat keras yang bisa kita sebut hardware, perangkat lunak atau software, pengguna atau user, dan data. Yang pertama kita bahas hardware, perangkat keras. Hardware SIG terdiri dari komputer, GPS, printer, plotter, dan lain-lain. Nah, di mana perangkat keras ini berfungsi sebagai media dalam pengolahan atau pengerjaan SIG. Mulai dari tahap pengambilan data hingga ke produk akhir, baik itu peta cetak, compact disk, dan lain-lain. Nah, yang pertama itu ada alat masukan, input, yaitu alat untuk memasukkan data ke dalam jaringan komputer, misalnya scanner, digitizer, CD-ROM, disket, hard disk, dan pita magnetis. Yang kedua ada alat pemrosesan, yaitu alat dalam sistem komputer yang berfungsi mengolah, menganalisis, dan menyimpan data yang masuk sesuai kebutuhan. Misalnya ada Central Processing Unit atau CPU, tape drive, dan disk drive. Terakhir itu ada keluaran, atau kita bisa sebut output, yaitu alat yang berfungsi menayangkan informasi geografis dalam proses SIG, misalnya Visual Display Unit, VDU, plotter, dan printer. Yang kedua ada software, perangkat lunak. Perangkat lunak SIG merupakan sekumpulan program aplikasi yang dapat memudahkan kita dalam melakukan berbagai macam pengolahan data, penyimpanan, editing, hingga layout, ataupun analisis keruangan. Perangkat lunak adalah program yang merupakan sistem modul yang berfungsi untuk mengoperasikan SIG. Nah, saat ini sudah banyak tersedia mengenai perangkat lunak pengolahan data SIG, mulai dari yang gratis hingga yang berbayar. Ada pula yang berbasis online, ada pula yang offline. Beberapa contoh perangkat lunak yang digunakan antara lain Global Mapper, Server, ArcGIS, ArcView, Mapinfo, AirMapper, Google Earth, Google Maps, dan lain-lain, masih banyak lagi. Yang ketiga itu pengguna, user. Pengguna dalam istilah Indonesia disebut sebagai sumber daya manusia, merupakan manusia yang mengoperasikan hardware dan software
untuk mengolah berbagai macam data keuangan, atau kita bisa sebut data spasial, untuk suatu tujuan tertentu. Pengguna sendiri dapat berupa teknisi, analisis, dan manajer. Kecerdasan manusia merupakan kemampuan manusia dalam pengolahan dan pemanfaatan SIG secara efektif dan efisien. Manusia merupakan subjek atau pelaku yang mengendalikan seluruh sistem, sehingga sangat dituntut kemampuan dan penguasaan terhadap ilmu dan teknologi yang berhubungan dengan SIG. Nah, selain itu, diperlukan pula kemampuan untuk memadukan metode pengelolaan dengan pemanfaatan SIG agar SIG dapat digunakan secara efektif dan efisien. Nah, sehingga informasi yang dihasilkan tepat dan akurat. Yang terakhir ada data. Data dan informasi spasial atau keuangan merupakan bahan dasar dalam SIG. Data ataupun realitas di dunia atau alam akan diolah menjadi suatu informasi yang terangkum dalam suatu sistem berbasis keuangan dengan tujuan-tujuan tertentu. Melalui perpaduan komponen-komponen yang dimilikinya, SIG mampu menghubungkan berbagai informasi atau data tertentu pada suatu titik ataupun wilayah di bumi, yang kemudian menggabungkannya, menganalisa, dan akhirnya memetakan hasilnya. Kita masuk di konsep geografi. Konsep geografi adalah sebuah gambaran, lukisan, rancangan mengenai suatu objek. Proses dalam semua yang berkaitan dengan ilmu geografi, secara harfiah, pengertian konsep geografi adalah bagian terpenting dalam memahami sebuah fenomena atau kejadian dari alam dan sosial, serta selalu berkaitan dengan hubungan, persebaran, pola, bentuk, fungsi, dan juga proses-proses terjadinya. Nah, di sini ada 10 konsep proses-proses terjadinya. Yang pertama ada lokasi, jarak, morfologi, keterjangkauan, pola, aglomerasi, nilai kegunaan, interaksi dan interdependensi, diferensiasi area, ketertarikan ruangan. Lanjut kita masuk ke konsep teknologi informasi dan komputer. Istilah teknologi informasi yang diartikan sebagai sistem informasi tanpa mengetahui perbedaan kedua istilah tersebut. Teknologi informasi merupakan bagian dari sistem informasi. Teknologi informasi adalah perkembangan teknologi komputer yang dipadukan dengan teknologi telekomunikasi. Menurut Alter, 1992 mendefinisikan teknologi informasi sebagai perangkat keras dan perangkat lunak yang melaksanakan satu atau beberapa tugas pemrosesan data, seperti menangkap, mentransmisikan, memanipulasi, serta menampilkan data. Menurut Heck dan Ken, 1996, teknologi informasi merupakan seperangkat alat yang membantu manusia dalam bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Penggabungan teknologi informasi dan komputer sering disebut dengan internet. Kombinasi keduanya membuat tugas terlaksana dengan cepat, efisien, dan efektif. Beberapa manfaat keduanya secara bersamaan, antara lain pada bidang penerbangan, yaitu mengatur jadwal penerbangan dan perubahan jadwal terbang secara mendadak. Selain itu, sebagai alat pengolahan kata dengan mesin yang berupa komunikasi telex dan faksimil. Lanjut masuk ke implementasi SIG dalam berbagai bidang. Dalam SIG ini, kemungkinan untuk memetakan secara spasial sifat-sifat fisika suatu daerah seperti kelistrikan, kemagnetan, dan sebagainya. SIG dapat diaplikasikan dalam bidang fisika seperti geofisika, geolistrik, geomagnet, dan sebagainya, maupun dalam bidang keteknikan, kebencanaan, pendidikan, maupun dalam bidang kesehatan. Selain itu, SIG juga mampu diimplementasikan dalam bidang teknologi komputer, salah satunya dalam pembuatan web-based.
Yang pertama itu ada penilaian potensi kerugian ekonomi akibat banjirop. Dalam memetakan daerah rawan banjir, diperlukan data-data yang mempengaruhi kemungkinan terjadinya banjir. Nah, data-data tersebut menjadi variabel atau faktor-faktor penentu antara lain meliputi curah hujan, kemiringan lahan, jenis tanah, kerapatan perumahan, jaringan jalan, vegetasi, dan lain sebagainya. Yang kedua itu rawan terhadap longsor. Data yang diperlukan dalam memetakan daerah rawan longsor adalah jenis batuan geologi, kemiringan lereng, tutupan lahan, curah hujan, untuk memetakan zona kerentanan pada daerah yang sudah dijangkau. Dari sini dapat disimpulkan bahwa teknik penginderaan jauh merupakan metode yang efektif untuk melakukan interpretasi dan mendelineasi penampakan daerah gerakan tanah pada citra untuk membuat peta sebaran gerakan tanah. Lanjut pemetaan geomorfologi Kecamatan Sendana dan Mukajang Kota Palopo. Bukit Singutu dan sekitarnya merupakan daerah dengan ketinggian antara 400 meter sampai 1400 meter di atas permukaan laut dan kerapatan topografi yang tinggi. Ciri-ciri bentang alam pada daerah ini berlereng terjal, sangat terjal, dengan kondisi sungai yang sempit dan dalam, dengan kemiringan lereng berkisar 45 derajat sampai 60 derajat, dan setempat dalam mencapai 80 derajat di mana ditandai oleh air hujan tinggi dengan dinding sungai yang tegak. Beberapa sungai memiliki air terjun dengan ketinggian mendekati 100 meter, seperti diperlihatkan di bagian gunung es Tara dan es Talang yang mengalir dan bermuara ke Selat Tupa. Peta ini disusun berdasarkan data DEM-SRTM. Lanjut, yang keempat, pemetaan penyebaran dana bantuan operasional sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk membuat sistem informasi geografis berbasis web penyebaran dana operasional sekolah. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi geografis penyebaran dana operasional sekolah yang dibangun mampu menampilkan informasi sekolah yang menerima dana bantuan operasional sekolah. Yang kelima, sebaran COVID-19 berbasis ArcGIS online. Penelitian ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi tentang sebaran COVID-19 di Kota Palopo. Maka diperlukan aplikasi berbasis WebGIS. Aplikasi SIG berbasis web atau WebGIS merupakan sebuah sistem kompleks yang memiliki akses internet, yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengintegrasi, memanipulasi, dan menampilkan data yang mengidentifikasi jumlah kasus COVID-19 yang ada di Kota Palopo. Jadi segitu aja video pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.